Tahukah Anda, Xiahou Zongyi diajar oleh Kaisar Dongman sendiri dari masa kanak-kanak hingga masa kanak-kanak. Bagaimana dengan Qin Yichen? Meskipun ada yang luar biasa dalam keturunan naga sejati ini, bahkan dari ingatan Ziyun, mereka dapat melihat beberapa petunjuk. Tapi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan penanaman yang cermat dari seorang Kaisar Dewa? Bagaimana? Persepsi bakat bawaan anak ini, bagus sekali. Monster King memuji dan tidak menyebut True Dragon. Karena pada saat itu Qin Yichen menunjukkan kekuatan besar, dan True Dragon Rache baik-baik saja, tetapi bakat dan persepsi bawaannya sendiri. Qin Yichen memegang skala terbalik, dan napas perlahan berubah. Meskipun tidak ada perbedaan dalam penampilan, semua dewa iblis dapat merasakan tubuh yang terkelupas, bertukar tulang. Monster King menatap matanya dan tiba-tiba tersenyum. Golden Immortal. Qin Yichen tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada kesombongan atau bahkan kegembiraan dalam ekspresi. Seperti merah perbedaan antara 1000 kaki dan 1 kaki yang disebutkan oleh Ren Senior hanyalah yang memproklamirkan diri itu saja. Golden Immortal adalah sama. Bahkan dibandingkan dengan divisi yang jelas seperti Peak Great Accomplishment, Golden Immortal lebih umum. Kriteria setiap orang berbeda. Setiap orang di Golden Immortal kekuatan yang diungkapkan bahkan lebih berbeda seperti langit dan bumi. Jika Anda mengambil langkah lain, sepertinya Anda bisa menjadi dewa. Tetapi itu tidak berarti bahwa batas Dao abadi hanya itu. Xiahou Zongyi menyeka darah di pipinya, dan ketakutan di antara ekspresi perlahan menyatu. Wajahnya tenggelam seperti air. Meskipun dia hanya memukul satu pedang, Qin Yichen sekarang penuh dengan lubang darah. Dibandingkan dengan yang pertama, dia jelas lebih malu. Xiahou Zongyi memahami bahwa setelah pedang ini, pemahaman aturan Qin Yichen tidak lebih lemah darinya. Selamat, sebelum kamu mati, masih ada kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Suara Xiahou Zongyi acuh tak acuh. Namun, ada perbedaan pada Dewa Emas. Bukan hanya aturan yang mencapai puncak, kekuatan abadi, tubuh berdaging, garis keturunan, dan sebagainya. Dan kamu, Bang. Tiba-tiba, Xiahou Zongyi membuka sepasang sayap emas di belakang. Sayap emas menyilaukan, dan bulu emas turun seperti dewa. Tidak hanya itu, tangan dan kaki Xiahou Zongyi menjadi lebih kuat dan berubah menjadi 30 kaki. Suku Xiahou, leluhur Kaisar Dewa Dongman, tidak setinggi dan sekuat suku Li. Tetapi dalam pose setinggi 30 kaki ini, ia memancarkan paksaan dari kesetiaan pengetahuan para dewa. Wajah Xiahou Zongyi telah berubah. Wajahnya lebih kaku dan kejam, seperti dewa surga. Menyendiri dan jauh, menghadap makhluk hidup. Dewa suku Xiahou akhirnya muncul. Sekelompok kulit dewa iblis sedikit berubah, dengan penuh minat. Perlombaan ini, tetapi mantan penguasa prefektur Zong, sekarang juga adalah Master Safek Timur. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ras ini. Saya tidak tahu kapan. Posisi berbaring malas asli monster sovereign sedikit diratakan, yang tampaknya lebih menarik. Ada juga ekspresi menarik di mata persik itu. Dia adalah penguasa monster tua. Dia kalah di era True Dragon dan bahkan mengalami era dominasi True Dragon. Jadi dia tahu lebih banyak tentang sejarah tahun-tahun tanpa akhir itu daripada siapapun yang hadir. Sebelum naga sejati, suku Xiahou memang penguasa prefektur Zong. Di dunia itu, mereka semua seperti kaisar. Terlepas dari kekalahan True Dragon, tidak dapat disangkal bahwa kesombongan klan Xiahou. Fire dan yang lainnya melihat siluet itu seperti dewa, memuja dengan ekspresi yang ekstrim. Yang mulia, aku adalah penguasa timur. Yang mulia layak untuk menunjukkan yang mulia, bahkan jika Anda mati, keturunan naga sejati Anda layak untuk dibanggakan. HMPH, sial, keturunan True Dragon telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Berapa banyak darah naga anak ini? Bisakah transformasi naga? Tombak Dewa Xiahou Zongyi di tangan. Seperti dewa surga. Menghadap Qin Yichen. Garis keturunanku adalah keturunan paling murni dari suku Xiahou. Bagaimana denganmu? Keturunan naga sejati? Darah nagamu terbangun lagi. Persentase apa? Bisakah Anda menunjukkan pose naga yang mendominasi prefektur Zong seperti pendahulu Anda? Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi sisik naga. Sepasang mata bintang. Juga berubah menjadi mata naga yang menakjubkan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Raungan naga cemerlang. Saat berikutnya, dua sosok merobek kehampaan lagi. Pedang ilahi berubah menjadi skala terbalik Tao Dao. Berlama-lama di sekitar naga emas, yang merupakan sisik naga paling ulet dari Dewa Naga. Pada saat ini, itu berubah menjadi lingkaran pedang, dan bersilangan dengan naga emas itu. Xiahou Zongyi menyerupai Dewa Surga. Qian Kun mematahkan tombak di tangannya, dan jubah yang melambangkan statusnya diubah menjadi baju besi dewa yang bersinar. Zantian panjang sejati. Bang bang bang. Bayangan naga vertikal, cakar naga menggores langit. Xiahou Zongyi juga luar biasa, dengan kepala di langit dan kaki di tanah, dan dia seperti dewa antara langit dan bumi. Kedua sosok itu bersilangan, dan tiba-tiba,
Xiao Zongyi memegang pistol di tangannya dan menggunakan pistol itu sebagai tongkat. Hancurkan tubuh naganya dengan keras untuk membunuhnya. Bang! Cahaya ilahi terhuyung-huyung, dan perimeter pedang yang terdiri dari sisik naga benar-benar meledak keluar dari celah. Tombak dewa dijatuhkan, dan rune dewa pada pistol melonjak. Seolah-olah para dewa marah. Itu adalah jumlah sisik naga emas muda yang hancur. True Dragon mengaum. Ekor naga tersapu. Tetapi para dewa menggunakan pistol sebagai cambuk untuk mengguncang ekor naga dengan keras. Bang! Dua sosok terhuyung-huyung. Para dewa berdiri. Dan tampaknya ada ribuan bayangan setengah kosong di belakangnya. Tombak ilahi Xiao Zongyi sudah dekat. Terlalu lemah. Kamu tidak pantas disebut naga sejati. Garis keturunanmu tidak bisa disebutkan setara dengan naga sejati yang mengalahkan sukuku. Kamu hampir tidak bisa melakukan transformasi naga. Berbeda seperti langit dan bumi. Naga emas bercokol di udara. Mata naga dingin dan tajam. Kamu benar. Garis keturunanku. Tapi 60%. Dan kamu adalah darah murni dari suku Xiao. Namun, kekuatanmu telah mengecewakanku. Dan ya, bagaimanapun juga, leluhurmu adalah pecundang sukuku. Qin Yichen marah. Saat berikutnya, bunga ilahi berwarna darah melayang keluar. Mulut naga sedikit terbuka. Dan telopaknya tertelan. Saat berikutnya, raungan naga mengguncang segala arah. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Sisik naga yang hancur sembuh dengan cepat, dan jalur sisik naga emas bahkan lebih menyilaukan, seperti matahari dan bulan bersinar itu juga dibayangi oleh sisik naga. Longyan Haoran tampaknya membuat kagum orang-orang sejak lahir. Tubuh naga itu bahkan lebih kuat, dan kamu bisa membelah langit dan bumi di bagian ekornya. Di depan naga emas, yang berapi-api dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya bahkan jika Raja Monster itu tidak lagi menekan dengan kekuatan suci, mereka hampir tidak bisa berdiri. Ziyun memiliki mata yang gembira. Ini bunga darah Dewa Zhaotian. Bunga darah Dewa Zhaotian. Benda suci langit dan bumi, setelah diambil, dapat membangunkan kekuatan garis darah yang sunyi. Qin Yichen hanya merasa darah naga itu mendidih, dan dia bisa membuat langit dan bumi bergetar dengan ledakan. Kecantikan mempesona monster sovereign di mata Persik semakin kuat. Berapa tahun, akhirnya bertemu lagi. Bang! Naga sejati sedang marah terburu-buru, langit dan bumi berubah warna. Hanya sesaat, Xiao Zongyi, yang tampak seperti dewa, terbang terbalik, dan yang terakhir menukik tajam dan sepertinya langsung menembus kepala naga. Namun, naga sejati marah, dan di mata naga, matahari dan bulan meledak. Bang! Matahari terbakar, bulan dingin dan matahari dan bulan meledak. Qian Kun Yuyu benar-benar terbang menjauh. Gulungan Golden Dragon, berdiri dengan bangga di langit. Para dewa takut padamu dan kamu berlutut dan menyembahmu. Tapi naga sejatiku tidak berlutut padamu.